warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas KPIB. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum dalam usul fikih. Pengertian al-hukum. Apa itu pengertian al-hukum? Allah telah menyerukan syariat Islam seluruhnya kepada manusia, baik yang menyangkut akidah maupun hukum-hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan. Tetapi ilmu usul al-fiqih tidak membahas tentang permasalahan akidah, melainkan hanya membahas tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan, yaitu mengenai aspek dasar yang akan menjadi landasan hukum menurut bahasa al-man'u, pencegahan. Tetapi menurut kalangan Hanafiyah, hukum adalah baru karena merupakan pengaruh kalam Allah terhadap perbuatan manusia. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hukum ialah kitab Allah dan sabda Nabi yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik kitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan, atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau penghalangan bagi suatu hukum. Syarat-syarat dari hukum itu bisa diterima oleh hukum Islam, yaitu tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syariah, termasuk juga tidak mengakibatkan kemaslahatan, kesempitan, dan kesulitan. 3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Macam-macam hukum dalam usul fikih itu ada hukum taklifi. Apa hukum taklifi itu? Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, dan memberikan pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadi berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa yang hukum taklifi. Kedua, hukum wadi. Sebagaimana ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa fikih dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah memasukkan badan hukum sebagai bagian subjek hukum mahkum alaih. Ketentuan ini tentu berpengaruh besar terhadap pengembangan pembahasan mahkum alaih dalam ilmu usul fikih, yaitu memasukkan badan hukum ke dalam sistematika mahkum alaih dan pada berbagai ketentuan hukum taklifi dan wadi, dan penentuannya mampu atau tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa berdasarkan hukum biologis, akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Akibatnya mereka dianggap tidak mampu lagi dalam bertindak hukum. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.